pakai sorban juga, tetapi dia berdiri di pintu masjid, pintu sebelah kiri mimbar sendiri. Masuk begitu, saya pikir kenapa lagi sini punya orang? Tapi dia sendiri, itu tinggi besar nih, kayak orang Arab tinggi besar. Kulihat tuh, tapi saya berpikirnya bukan setan, bukan apa, tidak. Saya pikir jemaah juga, toh. Saya bilang assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Kenapa ini ada ibu-ibu dulu di sampingku? Ternyata kau tahu ani, itu bapak itu Kapten Kapolda sudah meninggal. Meninggal pada saat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kami menghadirkan narasumber yaitu Mbak Yeni. Beliau akan bercerita perjalanan mistisnya selama liburan di salah satu daerah yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Kita temui Mbak Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani, ada ceritaku. Iya. Lama tidak ketemu toh, kita dua orang toh. Karena pada healing semua. Saya juga healing. Jadi saya healing ini tuh ada saya dapat kayak apa namanya? Apa nih spiritual gitu toh. Jadi bulan puasa ini nih kan biasa itu kita orang tetangga berapa kita ngiktikaf itu di masjid berdiam diri. Iya, berdiam diri di masjid. Ayo kita iktikaf. Jadi itu kan kita perginya tuh jam 2:30, jam 2 lah setelah makan sahur toh 2:30. Jadi saya kemudian sama ibu dokter, ayo bu, iya yang kita pergi. Saya bilang, iya bu dokter, nanti sebentar panggil pulang tarawih ceritanya tuh, sebentar kita pergi. Ya, tadi saya lupa nih, kata saya janjian sama ibu dokter, saya lupa. Itu waktu pas kenanya malam Jumat, Kamis malam Jumat. Jadi saya ini di atas tuh ibu dokter lewat. Ibu, iya jadi ya Allah ibu dokter tunggu. Kita duluan nih bu. Saya bilang toh nanti saya ikut. Oh iya Pak, saya duluan pergi ibu dokter. Jadi ani saya pergi ke sana. Jadi itu masjid ternyata kalau malam mereka kunci. Tidak bisa lewat pintu utama, kita harus lewat pintu samping. Sementara pintu samping itu masuknya lorong, kayak lorong gitu tuh ani. Jadi, nah saya pikir masjid tidak mungkin lah ada yang barang-barang yang kayak setan begitu, apalagi malam Jumat, apalagi malam bulan puasa begini. Iya. Allah kan ikat. Tetapi saya masuk, saya cari lihat bu dokter, kan gelap. Orang di kantor ternyata tidak kasih nyala lampu deh. Iya. Jadi saya bilang, kenapa? Dalam hati tuh, oh iya belum ada nih Pak Amang, maksudnya belum ada ini penjaga masjid, belum ada tuh. Iya marbotnya, saya dengan ibu dokter saja itu waktu. Saya lihat ibu dokter, tidak kelihatan ibu dokter. Ternyata dia sebelah sudut sini tuh, terus saya buka pintu, terkunci. Ibu dokter ini masuk dari mana? Aku bilang tuh dalam hati. Mutar, terpaksa saya mutar itu ke pintu laki-laki. Saya masuk, saya lihat tuh, kaget kan ya. Tiba-tiba aku lihat tuh, kenapa ini orang di depan itu mimbar ada sebelah sini tuh. Nah ini lihat orang, ada mungkin 7 ke 9 orang dulu pakai sorban, pakai apa? Baju putih baru sorban, baru kan gelap di situ yang terang. Terus saya bilang dalam hati, tahu wah bagusnya ini masjid ada seragamnya. Maksudnya tuh, tahu wah bagusnya ini masjid ada seragamnya orang untuk iktikaf, toh. Terus saya bilang, saya abaikan, saya pikir mungkin bapak-bapak sudah duluan karena mungkin memang lampu harus mati, toh. Saya masuk ke tempat perempuan. Saya bilang, mana ibu dokter itu ya? Cari, ternyata dia disulit sekali juga, tidak kelihatan, maksudnya remang-remang tuh. Oh itu ibu dokter. Saya tidak ganggu juga ibu dokter, tidak mau juga aku tanya karena dia sedang sholat. Itu waktu dia sholat witir kalau tidak salah, karena dia bilang dia belum sholat witir, dia sholat witir kayaknya itu karena saya lihat lama. Kenapa nyambung lagi? Terus saya bilang, abaikan saja ibu dokter. Masih penasaran kayak dengan itu yang 9 orang duduk tuh, karena mereka duduknya tafakur sekali tuh. Itu 9 orang itu saya hitung sampai 9 ke 7 aku bilang.
Terus duduk ke adik saya sholat. Biasa kan kalau masuk masjid kan sholat 2 rakaat masjid. Nah, saya habis sholat. Masih penasaran kak? Tuh, saya pilur lagi itu, buka itu lur apa intip itu gorden kan terpisah toh. Saya intip lagi itu gorden. Masih duduk. Tuh, saya bilang, saya mau bertanya ke ibu dokter itu siapa-siapa biasa yang biasa etika tahu pakai seragam. Aku bilang tuh baru bercahaya. Aku bilang begitu tuh. Sekalinya saya habis sudah itu masjid, terus saya duduk-duduk mengaji. Saya lupa itu kata itu ada. Saya mau bertanya ke ibu dokter tentang. Saya pikir orang biasa jadi tidak usah ditakutkan apa. Mungkin saya pikir jemaah di situ mereka mungkin seragam kalau itikaf. Begitu pengertianku tuh. Saya ambil Al-Quran, saya mengaji. Datang itu yang laki-laki, tetap mereka tidak kesemuanya lampu. Terus bapak itu bilang kata, datang ibu-ibunya juga tuh, ibu-ibu sini, maju ke sini, jangan di situ karena sedikit orang saja tuh. Kira itu malam tuh mungkin perempuannya cuma 6 atau 7 orang saja, laki-lakinya mungkin itu tidak sampai 2 baris, 1 baris. Jadi kita gabung saja tuh, tidak usah pisah. Baru sadar, mana tadi yang pakai sorban itu 9 orang. Dalam hatiku tuh, dalam hati Jina nih, mana itu 9 orang nih? Saya tidak ada yang pakai putih ini. Maksudnya kita mami kerudung putih. Maksudnya bapaknya tidak ada yang pakai. Yang saya lihat tadi itu, 9 yang pakai sorban. Baru mereka dulu tafakur begitu. Terus saya mau bertanya ke ibu dokter, aku lupa tanya. Saya tidak tanya lagi karena langsung dong takbir kan. Kalau itikaf itu kan ada sholat apakah itu hajat, tobat, tahajud, apa itu ada berapa macam itu tuh salat tasbih ke apa itu sudah sadar. Pulang, belum pulang terus masih penasaran. Saya sadar dia tadi ke apa? Maunya bayangan ke apa? Toh, aku bilang. Kalau memang baik, tapi saya dapat baik juga itu tidak mungkin setan. Aku bilang, tidak mungkin setan masuk masjid ini 3 orang ada bulan Ramadan ini. Tidak lama kemudian saya tanya Bu, sudah bubar, sudah selesai sholat, kita dibagi makanan untuk sahur, untuk dibawa dos toh. Biasa kan begitu tuh. Membawa makanan itu ada. Iya, tidak orang masjid biasa. kasih biasa kan orang sedekah. Kita dapat kurma, dapat kue, terus malam ke-25 saya tidak datang. Malam ke-27 saya datang, saya datang. Saya justru duluan dari ibu dokter. Itu orang sudah banyak. Tetapi saya lihat itu sebelum masuk masjid itu ada itu kayak macam sorban juga, tetapi dia berdiri di pintu masjid, pintu sebelah kiri mimbar sendiri masuk begitu. Saya bilang, kenapa lagi saya lihat ini orang, tapi kok dia sendiri. Itu tinggi besar nih, kayak orang Arab tinggi besar. Kulihat tuh, tapi saya berpikirnya bukan setan, bukan apa, tidak. Saya pikir jemaah juga toh. Saya bilang assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Iya, dia jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk. Terus saya masuk, saya duduk, saya sholat. Saya belum lihat itu. Terus karena penasaran yang itu yang di luar itu di masjid toh, karena memang saya datang itu lebih cepat dari yang saya lihat mereka itu duduk itu toh. Saya duduk lagi di situ. Salat 2 rakaat masjid, saya mengaji. Tiba-tiba kulihat, kenapa ini sampai ke 9 lampu ini? Saya bilang, karena kan tidak ada orang bunyi masuk masjid. Saya bilang, astagfirullah, ini makan. Dan hati tuh, coba saya intip. Ada nih duduk itu 9 di depan mimbar itu masjid itu memang masjid tua. Masjid tua memang di situ daerah situ tuh. Saya bilang, ada ini tuh. Baru yang saya bilang, saya mau lihat ini bapak yang di luar tadi ada tidak, ternyata tidak bisa lihat karena mereka menghadap ke sana semua, cuma belakangnya mereka saja yang saya lihat. Tuh yang seperti malam 23, malam 27 mereka ada lagi. Penasaran ke tuh. Saya bertanya belum bertanya juga, masih penasaran. Saya bilang, pasti itu jin Islam itu atau itu malaikat, tapi saya tidak tahu. Yang jelas saya lihat saja
saya mengaji, abaikan saja. Tidak lama kemudian datang nih orang-orang yang mau istikaf toh, sholat semua. Saya tambah penasaran, saya tidak pulang nih. Saya tunggu sampai subuh. Saya mau lihat itu tidak ada lagi. Setiap orang datang, pokoknya orang selain saya datang itu tidak ada. Yang 9 orang yang saya itu tidak ada. Saya bisa lihat. Akhirnya saya cerita untuk ada orang tua di kampung, terus cerita, dia bilang, ih bagus kok itu ya, kau lihat begitu. Jarang orang bisa lihat begitu. Karena saya juga niatnya memang saya membersihkan diri, saya membersihkan diri. Jadi akhirnya saya cerita untuk ada situ namanya imam orang tua sekali, tapi tidak tahu bahasa Indonesia. Bahasa kampung sih itu. Saya cerita untuk Mama Mia, tunggu kita kasih tahu untuk bahasa si daerah sini. Antu langsung itu bapak, antu langsung sapu-sapu kepalaku begini. Dari mana kok nak? Maksudnya yang bahasa sana toh, dari Makassar. Aku bilang begitu toh. Kenapa kau bisa lihat itu? Saya bilang, beta saya tahu. Beta lihat saja mau. Beta banyak yang lugu dengan maksudnya saya kata mau. Saya beta lihat sah. Beta bilang tuh, beta udah beli sah. Saya ada orang juga ini beta. Tapi kau udah play 2 malam, kata iya saya udah play 2 malam. Tunggu kau malam ketiga dapat kau itu bagus kayak itu. Nah bilang tuh, Ani kau tahu saya tunggu itu malam ketiga tidak muncul itu. Ternyata kalau ditungguin tidak ada. Kita kalau mau itu memang saya niatnya tidak ingin melihat mereka, tidak. Secara kebetulan saja saya datang mungkin ke pagian, saya beranggapan begitu toh. Mungkin karena halusinasiku mungkin saya bilang, tetapi tidak. Masa kalau halusinasi saya bisa dilihat 2 kali? Tidak mungkin dengan toh. Waktu yang berbeda. Iya, jadi lucu sudah. Jadi saya tidak itu bilang, coba sebentar malam ini malam yang malam ke-29 kayak malam yang terakhir toh. Iya, toh malam ke-29. Iya, saya bilang. Saya datang ke terlambat. Sudah ada orang. Terpaksa saya maju sholat sih, memang capek hari capek. Tuh lucunya, sholat. Kenapa pas tahajud Ani tuh sujud terakhir? Kenapa saya tidak bangun? Ternyata saya ketiduran di sujud terakhir tuh memang tuh setan memang. Nggak bisa lihat itu orang, nggak bisa. Padahal saya datang juga itu mau cepat tapi tidak bisa. Memang ada saja halangan kalau kita niat pengen ketemu tuh itu bapak. Makanya itu bapak yang bahasa daerah bilang kalau kita dapat yang ketiga kau akan dapat apa itu. Tapi memang mungkin karena bukan rezekiku toh. Jadi, saya ketiduran di sujud itu tahajud. Sampai itu ibu kira saya doaku panjang. Itu ibu dokter sama goreng. Tuh sudah itu ustaz itu yang imam assalamualaikum warahmatullahi. Ibu saya bangun, baru tidur enak batal kan, tapi untung saya sudah terakhir sholat tuh. Tapi itu kan batal ke puasa. Sholat kalau tertidur. Iya. Nah tidur enak saya tidur enak. Kecil kalau kita tidur begini, tapi kita sadar gitu mendengarkan tidur tidak. Tapi kalau saya sudah pulas begitu, pulas. Ibu dokter Susi, ibu sudah. Hah? Dia ketawa. Kan sudah bersolat dia. Ternyata ibu tidur sebelum itu saya tidur. Malam terakhir Ani, ya Allah, tuh sudah. Saya cerita untuk itu adikku tadi bilang, iya memang itu masjid. Dia bilang masjid itu masjid tua. Tuh. Memang orang bangun akan itu katanya itu yang moyang itu dong bangun itu ritualnya panjang. Tuh Ani panjang. Jadi saya bilang iya kan, kata iya panjang. Jadi sudah gitu. Jadi kemarin saya pulang ke Ambon. Tuh, saya pulang ke Ambon, saya ke situ lagi. Saya ke situ. Jadi Dorong bikin itu satu Muharram Ani ramenya minta ampun, rame. Kenapa tiba-tiba semua di situ pakai sorban? Memang kalau satu Muharram itu di sana itu Dorong hadrat dari kecil sampai besar, laki-laki, perempuan, kakek, nenek semua. Terus saya teringat itu cerita yang saya pengalaman spiritualku itu yang di atas toh, ya, makanya saya mau lihat itu ada tidak itu yang kakek-kakek itu yang tidak ada. Yang ada saya lihat anak muda semua baru ganteng-ganteng semua. Sudah. Ada menari-menari ini orang. Menari, tiba-tiba ada yang kemasukan. Kemasukan itu dia bisa bahasa Arab toh, mengaji di situ.
dia hadrat di situ. Terus saya bilang, ih, kayaknya saya kenal ini orang. Aku bilang tuh, teman, di mana aku kenal, kok di mana dia di mana. Tuh dia bilang tuh, tidak kayak biasa kan kita begitu nih. Kalau pernah ketemu orang kan pasti kita pernah ingat dia di mana gitu tuh. Saya bilang, pernah saya lihat, tapi saya tahu di mana, saya lupa. Saya bilang saya lupa. Yang penting saya pernah lihat di mana. Oh, si orang Makassar, dia orang Ambon. Begitu tuh bilang tuh, mana bisa kenal. Saya bilang, sahabat tuh saya di dunia lain. Dia bilang tuh, saya tuh di dunia lain. Dia dunia lain mana? Makanya dunia di mana? Di dunia sebelah dan dunia sebelah. Tapi bisa jadi dunia sebelah dan dunia sebelah. Aku bilang tuh. Dari situ ini sudah. Kayaknya itu peristiwa yang bulan puasa itu. Tuh dia ikuti saya sampai saya pulang kemarin tuh. Jadi di kapal. Saya kan naik kapal. Saya naik kapal. Ani, itu saya cuma berdoa, ya Allah mudahkan saja saya supaya saya sampai dengan selamat. Nah saya ini kan tidak pernah mabuk. Mabuknya naik kapal tidak pernah mabuk. Kenapa saya pas pulang dari Ambon itu ke Makassar saya mabuk? Mau pergi sholat subuh. Subuh lagi. Sholat subuh. Terus saya kan kalau dari kita punya tempat duduk itu saya kan dek 5, dek 7 kan di musola di atas. Saya pergi. Mabuk ini pergi. Saya pikir oleh naik ke atas. Ini belum ada orang. Ada orang duduk pakai baju putih lagi. Tetapi saya lihat kapten kapal sih. Kapten kapal kan pakai baju putih-putih. Kapten kapal itu ada temanku. Aku bilang tuh, ada temanku. Aku bilang begitu. Kenapa pas? Mas saya salah masuk. Saya masuknya mesti sebelah kiri. Saya masuk sebelah kanan. Sebelah kanan tuh laki-laki. Saya bilang, ada kapten kapal. Cepatnya kapten kapal. Aku bilang tuh, cepatnya kapten kapal. Terus saya duduk lagi di itu ibu. Kenapa tadi saya sendiri? Kenapa ini ada ibu-ibu duduk di sampingku? Ternyata kau tahu Ani, itu bapak itu kapten kapal dia sudah meninggal. Meninggal pada saat sholat. Meninggal sujud. Dia meninggal. Jadi itu mungkin dia selalu datang pada saat sholat subuh di itu kapal nih. Jadi saya tanya untuk itu temanku tuh. Dia bilang, saya turun sholat. Setelah saya sholat saya turun ke bawah. Dia bilang, kenapa kok yang pucat mukamu? Pusing kak. Aku bilang tuh, mabuk di atas, oleh sekali terasa di atas. Kan banyak orang. Tapi saya penasaran Ani, karena itu kapten kapal kan otomatis kalau dia ini biasa kan pasti saya masih lihat dia duduk di situ sholat. Iya kan? Tapi karena dasar saya memang orangnya penasaran, saya buka itu setelah sholat subuh terus assalamualaikum terus saya pikir, yang baju putih tadi saya ada, yang itu kayak kapten kapal tuh, karena dia pakai pangkat tidak ada di situ. Oh mungkin dia sudah keluar duluan. Bila begitu itu, kasih besar hati, saya turun. Pas saya mau turun ke dekku, tuh itu bapak yang saya lihat di musala, dia ada berdiri di informasi 5. Sementara di situ belum dibuka itu bakerynya, apa namanya, dapurnya belum dibuka. Tuh dia berdiri di situ, dia begini tangannya. Kuliah langsung maksudnya saya kaget, jelek tuh, tapi saya bilang saya begini saja. Saya begini saja karena sendiri kan turun saya ke bawah. Begini tuh. Dibalas. Hah? Tidak. Lurus-lurus mukanya bagaimana dia mau balas? Diam-diam. Terus kan itu yang saya naik sama-sama dengan itu Kak Ros itu, dia bilang dia suami dulu pernah kerja di Pelni, di kapal ini juga, tapi saya belum bertanya jadi penasaran kan, jadi saya nanti besok paginya lagi saya sholat, ada lagi itu kapten di situ, saya pengen tahu juga tuh, ada lagi duduk. Terus penasaran saya pulang ke singgah di kamarnya Kak Ros tuh, ada cerita pasti kau lihat kapten kapal tuh, langsung Ros bilang begitu. Kenapa kita biasa itu ya, itu bapak. Langsung saya tahu ceritanya dari dia, dari Ros, karena Ros laki pernah pegang kapal itu, kapal yang saya naik itu. Dia bilang itu Pak siapa namanya itu dia waktu sujud dia meninggal, di bagusnya itu Ros dia, iya. Makanya dia selalu menampakkan diri untuk saat-saat tertentu. Kenapa ada kan? Pasti lahir dan sarung, maksudnya dia tanya saya tuh. Pasti lahir dan sarung. Iya, saya lahir dan sarung. Lahir dan sarung itu kita bisa melihat barang-barang yang orang tidak bisa lihat.
makanya sensitif begitu. iya makanya begini. Ani contoh tuh, Ani duduk sini, saya bisa, makanya kalau saat-saat tertentu saya bisa lihat siapa yang di belakangnya Ani. Iya, saya merasa gitu. Itu orang Ambon bilang lahir dari sarung. Maksudnya sarung itu dia terlilit dengan plasenta mungkin. Iya, tak tutup begitu tuh kayak macam nanti di luar baru digunting itunya kali ya. Iya, tutup. Terus bilang, iya sebagai lahir dari sarung. Saya bilang, iya memang sebenarnya lahir dari sarung. Dan sarung gitu, orang Ambon istilahnya lahir dari sarung, istilahnya dari sarung. Iya lahir dari sarung. Saya bercerita persen. Cerita begitu. Dia cerita, oh pantas. Kenapa sih setiap subuh dia muncul? Memang dia mati subuh Yen. Sholat subuh dia mati. Pada saat itu juga itu kapal pas baru masuk bau-bau. Baru dia orang Jawa. Toh, tetapi dong evakuasi dia. Dong bawa turun dulu di rumah sakit bau-bau. Nanti dari situ kan bisa bawa mayat dalam keadaan kan jemaah lihat nih. Toh, maksudnya penumpang lihat toh. Tidak bisa juga nanti dari bawah mungkin dulu terbangkan dengan pesawat ke Jawa gitu. Dia cerita terus. Tapi itu pensiun itu ibu. Waktu dia cerita itu dia pensiun tuh sampai gitu. Pensiun dari PLN. Iya pensiun dari PLN. Suaminya kapten kapal itu. Oh makanya kalau tahu cerita. Iya itu heboh dulu itu. Dia bilang sudah itu kejadiannya 5 tahun yang lalu. Kenapa sih bisa lihat sekarang? Tuh dia bilang. Itu makanya betul tanya sih, lahir dari sarung, kata. Iya, kemarin kan dia heran tuh, bisanya tuh kau lihat itu bapak, saya lihat 2 kali subuh. Karena memang Kak Ros, saya lihat, saya datang itu memang belum subuh, memang saya niat tuh memang saya mau sholat fajar. Sebelum sholat fajar saya mengaji dulu karena saya ada ikut awards tuh, laporan Quranku tuh, saya mengaji dulu, saya mengaji 4 lembar. Saya hitung-hitungannya, oh ini pasti sudah masuk salat fajar, saya fajar. Azan subuh, kita kan gak bulan subuh, sunat subuh, tuh baru subuh. Antara fajar dan subuh itu yang saya lihat dia Kak Ros. Saya bilang begitu. Dia bilang memang dia mati sejam-jam segitu. Ani gantengnya itu bang. Orang kan mati, orang setan itu kan tidak bisa mukanya. Saya lihat mukanya, ganteng banget. Tua tapi bagus, ganteng. Yang saya heran itu ketemu tadi itu di dek 5 di informasi tuh dia berdiri tapi dia terus dia bilang beta ada peliantu kemarin di situ di antar memang merajalela di kapal sini ya. Iya terus saya chat untuk Karos tapi beta lihat tuh berdiri kayak begini di sini di dek di informasi dek 5 begini antum tambah berdiri teman di situ. Terus bilang antum hobi berdiri di situ karena biasa kan kalau mau panggil penumpang ada yang apa ini semua di situ. Jadi antum suka berdiri memang di situ. Tapi antum sama berdiri dalam. Kalau sih antum di luar memang antum di luar. Kalau antum tangan begini, coba sudah betul itu. Sih bisa lihat ini dia betul begitu. Betul lihat. Ini betul. Saya tidak mau percaya tapi saya alami tapi karena mungkin kebiasaan saya lihat begitu saya jadi tidak takut. Kayak sudah biasa tuh jadi saya tidak takut. Sudah tuh sampai di bawah-bawah ini kapal itu cerita dari Ambon ke bawah sampai bawah-bawah tuh sampai bawah-bawah. Jadi ini kan biasa di bawah-bawah itu orang apa nih dengan perahu itu biasa penumpang yang kita turun di pelabuhan biasa buang-buang uang ke mereka terus mereka menyelam ke bawah tuh ambil itu uang apa rebutan itu uang yang penumpang buang ke mereka tuh terus buang-buang begini. Terus bilang begini, saya ada lihat di situ lihat saya bilang ada tapi saya jelas. Saya bilang dia tuh ada saya lihat tapi tidak jelas. Kayaknya nggak ada bisa jelas. Kenapa? Pernah juga orang mati tenggelam gara-gara mengurangi uang. Mungkin orang buang terlalu banyak waktu tindis tuh itu anak mungkin kaki Ani tidak muncul itu dia. Di dalam kan? Dalam kan pelabuhan. Tapi itu pelabuhan bau-bau itu Ani dia huruf U begini. Jadi kapal di sebelah luar sini di antara huruf kan begini berarti di laut sini kan laut toh lautan itu dalam itu anak-anak semua main perahu di situ tunggu orang lempar uang untuk mereka terus mereka nyelam ambil itu uang. Jadi kalau misalnya uang kertas ya tidak terapung tapi kalau uang koin tenggelam. Uang koin pas buang sebelum uang jatuh udah sudah tenggelam memang jadi dia sudah tak ada memang itu uang. Mungkin karena itu enggak tahu kenapa itu anak-anak kecil katanya pernah meninggal di situ. Saya bilang, banyak yang mati itu ya. Saya bilang memang saya lihat kabur, saya tidak jelas apa di dalam.
aku bilang tuh itu Ros. Nah, iya di situ banyak orang mati lah gara-gara itu perebutan uang. Sudah dari bawah kita beli jagung pulut paling banyak kan itu bawah. Jagung pulut, ikan bakar, ada itu. Pokoknya kita belanja makanan lah. Tapi namanya juga kan saya mabok, saya tidak bisa makan. Tidur lagi. Tidur itu. Kan kita di itu kapal tidak tidak ada kelas, semua sudah wisata. Kecuali itu Ros, karena dia lagi kan biasa kalau orang pernah bawa kapal atau mantan kapten dan di Pelni itu ada fasilitas dan mereka sudah pensiun, ada fasilitas mereka tidak bayar kelas 1 suami istri. Jadi saya selalu nebeng mandi di kamarnya. Tuh kan mandi kamar wisata kan antri banyak orang. Tuh jadi saya nebeng mandi di kamarnya. Jadi satu saat itu kemarin bukan satu saat lah maksudnya. Hari itu saya tidak ke kamarnya karena dia kan kamar di dek 6, sementara saya di dek 5. Tuh. Naik ke atas lihat ombak. Di WC umum situ sih. WC umum situ. Sampai di WC situ kurang ajar, dapat lihat lagi di situ. Ternyata di kapal tuh banyak hantunya. Banyak mistis-mistisnya. Iya, banyak mistis-mistisnya. Kenapa lagi ada saya lihat di sini nih? Tuh dia bilang, kenapa lagi ya? Saya lihat kembali ke Ros. Oh kalau itu kita saya tahu cerita. Kalau kapten itu boleh tahu cerita itu Ros bilang. Nggak, saya kita cuma lihat saja itu ibu dia kenapa berdiri di situ terus. Beta sampai tanya dia, panggil mama tuh, mama mau duluan atau beta duluan? Saya yang tawarkan dia karena saya lihat dia duluan datang daripada saya nih di WC ini. Mama mau duluan atau beta duluan? Atau sebenarnya beta kira Ros, tuh? Atau cuma nama beta satu muka saya beta sebalik takut atau ini setan kah manusia ini? Tuh, saya bilang ini setan kah manusia ini? Malam, iya habis maghrib, tuh bilang habis maghrib. Terus orang keluar dari satu tuh, beta tanya tuh lain. Mama mau duluan, buru-buru kah? Kalau saya beta juga barang kita mesti kicing, tuh, tapi beta duluan ya Mai. Atau saya menyambitan, saya menjawab, saya masuk sekarang kicing. Kalau ada restoran tua, saya pikir mungkin aku sepi gitu, mungkin aku masuk di WC lain, pikiran aku begitu. Terus saya terus urus tuh, kita ada beli orang lain di WC, sini memang mata penumpang aja dia bilang. Suka lihatnya begitu. Saya bilang tuh makali tuh orang dulu terus dia menghayal tuh dia mabuk kah, apakah pusing mau apa lah dia semuanya bilang toh sudah. Jadi karena penasaran besok saya lihat balik lagi di jam yang sama saya begitu. Kalau lihat apa-apa yang tidak masuk aku balik ulang meyakinkan ke itu setan ke manusia gitu toh. Jadi ada hantuan nih dengan baju yang sama, dengan model yang sama, dengan tatapan yang sama. Terus saya bilang, ma permisi kita duluan nih. Saya bisa menyam. Ma permisi kita duluan nih. Iya. Nanti saya menyam. Saya kencing habis. Saya kan paling malas kencing di WC umum karena rantas saat itu antri. Sudah nih, nanti saya menyam. Lalu cari tahu dulu. Saya bilang itu Ros jatuh siapa itu kata. Paling itu saya akan datang sih. Tuh saya akan datang sih. Oh iya kak. Iya sudah saya akan datang. Karena itu Anto itu selalu setiap 2 kali ketemu Anto di situ, saya tidak pernah di situ lagi. Ternyata bukan takut, ternyata beta sendiri saya di WC itu yang lain seng. Berani takut juga. Mana aku tahu. Terus saya bilang pantesan. Kenapa ini saya? Tapi di situ yang paling bersih WC itu. Tapi kenapa ini saya sendirian? Atau mungkin jam datangku salah? Habis maghrib itu jam datangku salah. Kita lihat. Di jam datangku salah. Sudah sampai Makassar, perjalanan Makassar sampai di Makassar turun. Kita sampai Makassar tuh jam 8 tuh pisahan subuh lah ya. Tuh dari Ros. Terus lagi itu bikin kita penasaran sah. Betul tunggu sih dari tadi itu karena tidak ada itu bapak. Makanya aku tidak lain dan salah manusia bisa lihat tuh. Dia bilang, beta tuh mau kenapa sih beta tahu bagaimana mau telepon signal tidak ada. Kalau di lantai atas bisa di lantai dek 7 kan ada signal. Kalau kita di dek 5 bisa ada signal, di dalam kamar ada signal.
Saya telepon gimana bisa datang? Aku janji boleh. Jadi pas sholat subuh dia ada duluan Ros, tuh baru saya. Oh saya lihat tuh sebelah mana? Dia penasaran terus. Dia sholat sebelah situ. Oh iya betul mati. Pas otomatis itu dia tidak betul lagi. Ada ke Ambon juga. Di situ kita tunjuk. Ini bisa ini, saya bisa beli Nah ini tidak beli memang. Itu saya udah play 2 kali. Yang biasanya ini saya itu cuma bisa dapat dua kali, saya bisa 3 kali. Cuma 2 kali. Iya, 2 kali saja. Kalau misalnya kelihat ketiga kali, untuk dia bicara dari itu, minta ilmu dong. Pasti aku minta ilmu dong. Atau kasih dulu apa kak? Tapi itu namanya tak kabur, nggak usah tuh. Tapi setelah lihat begitu kan kita ternyata memang ada makhluk lain selain kita, gitu tuh yang mereka mungkin pengen dekat dengan kita atau pengen apa gitu tuh, nanti dia menampakkan diri itu. Kadang-kadang juga yang begitu-begitu bikin kita juga jadi ngeri. Kenapa selalu lihat begitu ya? Sampai di rumah itu, di rumahku tuh kemarin kan saya tidak ada yang 1 bulan kan tidak ada di rumah ini. Ada lagi di rumah. Dan bilang karena ternyata rumah kotor. Tidak bisa kalau rumah kotor pasti dia datang. Tuh? Dia datang. Kenapa kulihat ini? Kenapa ini ada mama di rumah? Iya. Ada di situ. Mau ketegur mak, kenapa kau dulu di situ? Toh, kenapa dulu di situ? Pasti kalau dia muncul itu pasti rumah kotor. Tak itu dia jin berbentuk dia kah atau siapa kah? Yang jelas saya tidak tahu. Terus saya bilang begini, naik terus. Bang, kenapa sih lihat mama? Bagaimana tuh mungkin datang ke kamar kotor lah atau datang. Kalau saya datang lagi terus tunjuk muka persetujuan. Begitu tuh. Suamiku bilang, kali apa ya ada mama dulu di situ. Kenapa itu gimana ya tersedikit kan? Tuh, jangan pilih itu. Oh, ini sebelum saya kan sampai di Ambon ini, siapa campur. Sampai di Ambon ini tuh kan Ambon hujan besar, hujan tidak pernah berhenti. Saya tiba di Ambon itu langsung tidak ada hujan. Pas turun dari kapal itu hujan rintik-rintik sampai di rumah panas. Dong langsung usi syukur ya datang saya udah memang betul saya punya niat baik karena saya mau ziarah kuburnya mama dan bapak. Saya mau niatnya ziarah kubur toh. Kalau begitu antar kita naik ke atas dulu ke mama dan bapak ke kubur. Iya semua jalan belakang hujan ini bapak ciri panas begini. Kata ini hari ini saya usiran yang panas. Belum bilang tuh yang kemarin tuh saya bisa lewat. Jadi mau lewat mana? Dulu langsung nanti Wahyu antar saya naik ke atas kubur, naik pakai motor. Jadi kita jalan mutar, nggak bisa kalau jalan belakang kan langsung naik saja. Tapi gunung. Jadi kita lewat jalan kuda mati naik Gunung Nona namanya itu kuburan Gunung Nona sampai di atas. Kenapa saya lihat itu kuburan tuh bagus semua ternyata itu rumput paling banyak tuh kalau kenapa mama tua bilang kata kuburan bagus nah semua rumput tuh. Nah, saya lihat bagus itu kuburannya mamaku, bapaknya bagus, bersih tuh, penglihatanku bersih, bagus. Dia bilang mau tuh bilang bersih semua tuh rumput, memang rumput tinggi tuh. Baru, mau tuh kenapa tiba-tiba bisa jalan, makanya kenapa pasti ada rumput di sini, lewat sini. Saya bilang lewat sini ada rumput, jadi arahanku itu ke situ ikut, dan memang tidak ada rumput di situ. Nah sementara di situ rumput tinggi semua, tidak bisa orang lewat. Dia bilang, mesti kalau kita ke kuburannya mamaku itu, bapakku kita harus bawa parang. Itu supaya rumput disabet. Tapi karena saya bilang aku jalan sini, insya Allah tidak ada rumput. Betul tidak ada rumput. Balik lagi kan mama bapakku punya kubur bisa agak ke atas, mamaku agak ke bawah. Ayo kita ke tetepnya kubur lagi itu. Tidak bisa lewat orang karena rumput lagi tuh. Jangan naik ke atas nih bahas kayak rumput tidak ada jalan ikut ini saja betul tidak ada rumput. Sepanjang di jalan tidak ada rumput. Ada rumput tapi kita bisa jalan. Iya. Bisa jalan maksudnya ada rumput tapi tidak menghalangi jalan yang menuju ke situ. Lalu terus adikku bilang mungkin ini karena apa mama dan bapak rindu saya tuh rindu saya. Bukan, memang saya punya niat ini sebelum puasa mau ziarah kubur, cuma tidak kesampaian. Tuh dari Idul Fitri kemarin sampai mimpi ini Idul Adha saya tidak ini baru saya kesampaian. Jadi
Dan memang saya berdoa, saya mau dimudahkan jalan untuk saya bisa ketemu dengan mereka. Niatnya bagus. Niatnya bagus. Ya, itu sudah lah saya bilang. Ya, bagus lah. Terus beberapa hari kemudian di situ tidak hujan. Hujan tapi apa namanya, rintik-rintik. Terus saya bilang, mangkali memang musim hujan sudah habis pas saya datang. Bahasa itu kan cocok itu, jangan kita terlalu takabur. Mangkali ini memang betul pas saya datang habis minggu hujan, tidak ada lagi hujan tuh. Bilang saya yang mau tua memang hujan terbanting. Ada orang tua saya baru hujan, pada masih matahari muncul. Begitu kamu bersyukur kalau orang tua datang. Itu sudah, itu cerita kita nih. Ya mudah-mudahan bisa dijadikan bahan renungan. Itu yang saya heran, itu bisa lihat orang sebilang orang itu orang heran, tapi saya tidak cerita untuk orang, untuk Ani saja. Sama itu bapak yang sama Mama Ima, sama itu bapak yang tua. Cuma itu untuk bahasa Indonesia. Jadi saya bisa bertanya. Bahasa apa dah? Bahasa daerah sana. Ambon. Iya. Bahasa daerah sana. Jadi biasa kan itu ada bahasa yang halusnya tuh. Iya. Kalau yang kasarnya kan biasa kita dengar. Tahu, kalau yang halus memang susah. Bahasanya, makanya saya tahu bahasa apa itu namanya. Dia bilang, cuma itu Mama Ima memang dia mengerti atau bicara. Tapi mungkin kalau orang-orang tua tuh mengerti bahasa kampungku tuh. Tapi saya tidak mengerti kalau bahasa sudah terlalu yang dulu tuh, yang itu kan bahasa biasa tuh. Itu sudah, itu kakek suka tahlil atau suka bikin tahlil di rumah itu, kakek itu. Nah teman-teman, itulah tadi cerita dari narasumber Mbak ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini tentang apa ini? Kayaknya apa ya? Pengalaman spiritual. Ya. Mau percaya mau tidak, tapi memang itu pengalaman spiritual, dan kita bisa beranggapan bahwa ada dunia lain selain dunia kita, toh. Itu. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.